Bahkan kakak adik pun ditanamkan kebencian oleh syaitan dan bakundal-bakundalnya dari bangsa manusia. Sesaat rebutan waris, sesaat rebutan tahta, sesaat rebutan ini. Masya Allah jabatan ini, Masya Allah luar biasa. Caci maki olo-oloan di negeri. Kapan enaknya hidup semacam itu dia? Akan tapi kalau orang sudah punya qalbun salim, hati yang selamat, Masya Allah indah, nggak ada prasangka buruk kepada siapapun. Setiap bertemu dengan seseorang, itu adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad, aku mencintainya. Subhanallah indah. Inilah yang perlu kami hadirkan dalam kesempatan ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, karena sekaligus ini ada doa bersama untuk anak yatim ya. Karena kalau bicara anak yatim sebenarnya kita bicara kasih sayang di dalam hati. Bicara kasih sayang di dalam hati, bukan sekedar gerakan-gerakan santunan-santunan yang sifatnya kebiar itu, zahir itu bukan. Akan tapi lebih penting dari itu semua mulai dari hati kita, menjadi hati yang penuh kasih kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad. Kalau orang sudah mempunyai jiwa kasih sayang kepada siapapun yang disebut sebagai umat Nabi Muhammad, maka akan tambah besar kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad yang diuji Allah dengan kekurangan. Misalnya dia seorang fakir, dia seorang yang sakit, atau dia seorang yatim misalnya. Kenapa ada orang berbuat zalim kepada orang yatim, anak yatim? Orang berbuat zalim kepada anak yatim itu dimulai dari kebiasaan dia tidak punya kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang tidak akan ada. Kalau sudah kasih sayang tidak ada di hati, maka percekcokan, perselisihan, kezaliman akan terwujud, biarpun itu adalah seorang suami dan istri. Ada suami memukul istri, ada istri memukul suami. Allah, tidak punya kasih sayang. Mana ada cinta seperti itu? Mana kebaikan yang dimiliki oleh seorang suami kalau dia memukul istrinya? Kami selalu sampaikan bahwa seorang suami yang baik punya kasih sayang yang besar kepada istrinya. Yang disebut adalah rahmah, bukan sekedar mawaddah, tapi harus ada rahmah, kasih sayang. Seorang suami yang penuh kasih kepada istrinya, dia tidak akan memukul istrinya, biarpun istrinya layak dipukul. Allah. Kalau sudah ada suami memukul istrinya, maka tidak ada nilai kasih sayang di hatinya. Jatuh dia, rendah dia, siapapun dia. Suami yang penuh kasih sayang, dia tidak akan mencaci istrinya, biarpun istrinya layak dicaci, karena dia bisa menahan. Istrinya adalah ibu daripada anak-anaknya. Akan tapi hari ini sudah biasa caci maki orang-orang. Bahkan ada orang yang kerja ngadu domba, kerjanya ngadu domba. Tapi berusaha jika diadu sama orang saya tidak akan percaya. Ada orang menceritakan, Buya Ustadz Fulan mengatakan Buya begini, saya jangan ceritakan lagi kepada saya. Cuman kadang memang ada media sekarang, ada zamannya YouTube itu, dipotong video kami diadu dengan Fulan, sehingga kelompok tertentu marah atau orang tertentu marah. Diadu domba, tapi itu urusan urusan pengikut iblis yang suka adu domba. Akan tapi ketahuilah, di sana ada adu domba, di sana ada kebencian, di sana ada perselisihan, di sana percekcokan. Akan tapi mari kita menjadikan kita indah, hidup itu indah, tidak ada benci, tidak ada dendam. Kalau ada, kita perangi. Bagaimana merangi kebencian dan dendam? Karena kita manusia, tentu ada sifat benci dan dendam. Disadari kebencian kepada seseorang, ganti dengan panjatan doa yang baik. Kalau langsung praktekkan, mulai lepas dari majelis ini nanti, membersihkan hati dengan cara dilatih. Caranya bagaimana? Mulailah. Siapakah orang yang bermasalah dengan Anda? Siapakah orang yang pernah menyakiti Anda? Siapakah orang yang pernah zalim kepada Anda? Mungkin dia adalah saudara yang zalim kepada Anda. Doakan dengan panjatan doa kebaikan. Jangan mendoakan doa yang jelek. Mungkin dia adalah sahabat Anda. Doakan dengan doa kebaikan. Mungkin dia adalah mantan suami atau mantan istri, sudah bercerai tapi masih caci maki, naudzubillah. Kalau memang seperti itu, mari kita doakan mereka semua dengan panjatan doa kemuliaan. Maka dengan itu semuanya akan meredam hati kita, nanti akan teredam, akan menjadi sejuk hati kita. Itulah yang dikatakan adalah orang yang akan masuk surga dengan qalbun salim, hati yang selamat. Dikatakan oleh para ulama, para wali, kalau seorang hatinya sudah selamat seperti itu, dia akan merasakan seperti di surga sementara dia masih berada di dunia. Kenapa? Setiap ketemu seseorang adalah indah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan para guru-guru ahli tasawuf mengajarkan, kita harus biasa untuk lapang hati memaafkan. Tapi tidak cukup kita punya jiwa lapang hati maafkan, kita harus punya semangat untuk menghindarkan keluar dari lesan kita kalimat-kalimat yang mengadu domba, menanamkan kebencian, membuat permusuhan. Hindari tadi.
Nah inilah kalau kita memasuki bulan Ramadan kuncinya itu. Kalau sudah di bulan Ramadan kita menata hati, silaturahmi. Kami ingat kok tradisi di kampung-kampung itu. Hanya mungkin tradisi tidak diresapi oleh sebagian orang. Kita menemukan kalau di negeri Arab sana, kalau menjelang hari raya itu saling memberi, menjelang puasa itu saling mengucapkan selamat, saling silaturahmi begitu. Jadi selamat mengucapkan Ramadan Mubarak itu saling mengucapkan dan saling membagi hadiah agar hati bertemu, tidak ada kebencian. Dan kami masih teringat di daerah Jawa Timur itu ada sebuah kegiatan ya, kalau menjelang puasa itu ada istilahnya mekengan gitu. Mungkin ada di antara yang ini yang jatuh. Mekengan itu sebenarnya maknanya adalah bagaimana kita tuh sebelum masuk bulan Ramadan sudah bertegur sapa dengan tetangga. Mungkin kemarin kita tidak enak, ada sedikit permasalahan, yuk sekarang kita mulai dengan mengirim makanan atau mekengan tadi, mungkin berkat atau nasi, kemudian ada ingkungnya, ada ayamnya, kita bagi, sehingga dengan begitu akan bertemu hati dengan hati saling bertemu. Maka ini adalah muqaddimah untuk khusuk di bulan Ramadan, sehingga waktu berpuasa pun kita senang. Kalau kita buat kolak, ya cukup satu mangkok, kita buat 2 mangkok sekalian. Untuk siapa? Untuk tetanggaku yang 1 mangkok lagi. Dan begitulah indah, sehingga puasa itu terasa enak, nikmat. Kemudian di saat mau pergi ke masjid, kita tidak punya permusuhan. Memang kemarin saya punya masalah dengan dia, cuma karena kita sudah berdamai sekarang sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga apa? Di saat bertemu tambah seperti rindu. Kemarin kita bermasalah dengan dia, tapi karena kita sudah saling maaf, kita seperti rindu, sehingga waktu pergi ke masjid kita bawa sesuatu agar nanti habis tarawih kita melanjutkan tadarus, baca Quran dan seterusnya. Indah, dan itu suasana indah. Jadi menyambut bulan Ramadan ini, apa yang harus kita kerjakan? Menata hati kita. Ayo berdamai dengan siapapun. Kalau punya permasalahan, permusuhan dengan seseorang, hentikan dengan panjatan doa, kirim hadiah, maafkan. Dan kita pun harus menghindari lisan kita dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan siapapun. Adapun berkenankan anak yatim, maka Masya Allah, ini adalah penggalangan dana mestinya untuk anak yatim. Kalau anak yatim nanti hanya boleh diperlakukan untuk anak yatim, perlukan anak yatim. Jadi kami himbau kepada siapapun penggalang dana itu di dalam membuat permintaan atau syarat itu harus jelas. Kalau memang untuk anak yatim, maka nanti akan disalurkan kepada yatim. Yang tidak yatim haram mengambilnya. Jadi untuk anak yatim, harus untuk anak yatim semuanya. Sama seperti pesantren Al-Bahjah, kita tidak menerima sumbangan untuk anak yatim sama sekali. Kenapa? Kalau sudah sumbangan anak yatim, yang lain tidak boleh makan. Sementara yang lain adalah banyak bukan anak yatim. Dan ini amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapapun yang ingin mengurusi anak yatim, tidak apa, bagus. Anak yatim yang mengurusi anak yatim bisa belakang bagi Nabi, ana wakafil yatimi kahataini. Aku yang mengurusi anak yatim nanti surga seperti ini. Hatai dua jari ini, artinya dekat dengan Rasulullah. Karena Nabi adalah Abul Aitam, Nabi Muhammad adalah ayahnya anak yatim. Ayah yatim punya kasih sayang luar biasa kepada anak yatim. Sehingga siapapun yang menghadirkan di dalam hatinya kasih sayang kepada anak yatim, maka dia akan bersama Rasulullah SAW. Akan tapi mau kami ingat, insya Allah ini yang ngurusi anak yatim ini, yang dalam perkumpulan ini adalah insya Allah benar-benar orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab di luar sana Masya Allah anak yatim itu luar biasa, dijadikan bahan untuk mencari sesuatu, akan tapi ternyata ada kezaliman di dalamnya. Karena kalau sudah atas nama anak yatim, semua orang terenyuh. Akan tapi ternyata Masya Allah anak yatimnya tetap makannya susah. Yang paling enak adalah ustadznya. Allah, na'udzubillah. Sehingga kita harus waspada tentang masalah harta anak yatim. Anak yatim harus waspada, kami ingatkan. Pernah suatu ketika saya di Jawa Tengah. Seorang ibu bertanya pertanyaan subhanallah. Makanya jangan sombong kita. Ilmu kadang harus kita dapat, tidak harus kita dapat dari orang alim. Seorang ibu itu bertanya, ada suatu ketika seorang ibu bertanya, yang waktu itu adalah acara santunan anak yatim. Ibu itu bertanya, Buya, apa boleh harta sumbangan, selama ini kan harta sumbangan untuk anak yatim, kemudian kita gunakan untuk yang lainnya, seperti menyewa tenda, kemudian nyewa drum band dan sebagainya. Subhanallah, selama ini kita tidak pernah memikirkan yang demikian. Lalu spontan saat itu kami jawab, harta anak yatim kalau kita minta kepada kaum muslimin atas nama anak yatim, maka tidak boleh kecuali diberikan kepada anak yatim untuk kepentingan anak yatim. Tidak boleh disewakan drum band, tidak boleh disewakan dekor semacam ini. Dan hukumnya adalah haram, panitianya wajib mengganti.
Kaget panitia semuanya, satu kumpul dengan kami semuanya. Dihitung semuanya bagaimana Bu, ya nggak bisa. Anak yatim nggak makan drum band, anak yatim nggak makan dekor, anak yatim perlu duit untuk sekolah mereka, untuk makan mereka. Mereka subhanallah, karena orang insaf di Jawa Tengah ini ceritanya. Orang insaf kumpul dengan kami lalu patungkan semua, ya langsung diselesaikan. Ada berapa belas juta waktu itu diganti semuanya, dikarikan anak yatim. Harus kita sampaikan begitu karena kebenaran. Jangan sampai anak yatim kadang-kadang dijajar panjang berjam-jam atau dijemur hanya dapat 50.000. 50.000 setahun sekali. Untuk beli garam di mut gitu. Dan Masya Allah, ini adalah maka anak yatim luar biasa. Maka siapapun yang digugah hatinya untuk merawat anak yatim, bersyukurlah Anda. Tapi di sisi lain nerakanya juga gede. Ya kula fi tubutuni rahmatan api di dalam perutnya, Masya Allah. Maka kami senang jika ada orang yang peduli pada anak yatim ini, Masya Allah luar biasa. Dan anak yatim ada batasnya tentunya, tapi ketahuilah bahwa istimewa. Maka kalau kami sampaikan begini jangan takut. Orang gimana nanti? Yang penting kita takut kepada Allah, aman. Yang penting tidak mengambil harta anak yatim. Pernah suatu ketika ini berkali-kali ada orang datang ke Al-Bahjah itu ingin membantu anak yatim. Kami tidak terima. Bahkan kami arahkan ke tempat yang lain. Jadi kalau memberi kepada Al-Bahjah adalah untuk santri dan semua yang tinggal di pondok, selesai. Saya pun boleh nyicipi nanti. Tapi kalau untuk anak yatim harus khusus anak yatim. Nggak bisa dibagikan yang lain. Ini bab amanat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkenan ini juga kami himbau kepada siapapun. Kalau perlu bukan saja anak yatim, mungkin ada masjid yang Anda harus pikirkan, kemudian juga pesantren yang Anda pikirkan, karena Anda sudah bekerja, subhanallah. Bekerja di luar negeri cenderung lebih mudah untuk mendapatkan uang. Akan tapi ketahuilah, jangan sampai capek Anda itu, ini adalah nasihat, ini bahasa cinta. Jangan sampai capek Anda ini benar-benar capek. Anda tidak memetik apapun. Akan tapi semoga capek Anda ini benar-benar membuahkan surga nanti. Maka dari itu sisihkan dari harta gaji Anda untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan Anda lihat nanti di akhirat. Anda sisihkan berapa kalau uang rupiah, ribuan rupiah, Anda sisihkan dari kerja ini, pastikan ini, dan itu yang akan abadi nanti, yang akan Anda petik nanti di akhirat. Apa yang Anda keluarkan yang akan Anda petik nanti di akhirat. Jadi Anda keluarkan karena Allah, yang Anda keluarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akan Anda petik nanti di akhirat. Maka dan tidak semua orang itu bisa berbuat semacam itu. Ada orang kaya raya di Indonesia, kaya raya, hartanya banyak, membuat musola kecil saja nggak bisa. Setelah mati, hartanya diwaris oleh anaknya, bahkan mungkin direbut oleh anaknya, dan dia tidak bisa memetiknya nanti di akhirat. Maka kita jangan menjadi seperti mereka. Kita harus bisa memetik jerih payah kita nanti di akhir. Harta yang Allah berikan kepada kita dari kerjaan yang kita kerjakan, lalu gajinya mari kita potong untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu orang cerdas. Dan ini adalah subhanallah. Kemudian apa? Kalau kita mengandalkan ibadah kita sangat sedikit. Tapi kalau kita mengurusi anaknya hamba-hamba Allah, seperti anak yatim yang belajar agama atau bahkan pondok pesantren, maka ketahuilah kita ini cerdas. Karena apa? Semua anak yang ngaji di tempat tersebut pahalanya ngalir utuh kepada kita. Semua anak yang melakukan sholat di tempat tersebut, pahalanya akan mengalir kepada kita. Bersamaan ini juga kami ucapkan kepada teman-teman yang ada di Taiwan kan ini, Taiwan, Masya Allah, tentang pesantren Anda semuanya yang ada di Jawa Timur, Masya Allah. Insya Allah semakin berkembang, santri sudah ada, dan sekarang juga ada pembangunan masjid dan yang lainnya. Harapan kami adalah tanahnya diperlebar, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih dari teman-teman yang dari Taiwan, jerih payah Anda semuanya untuk membuat pondok pesantren, dan itu sudah ditempati oleh santri. Sudah ada yang nunggu di sana, dilihat nanti. Kalau perlu foto-fotonya bisa dikirim biar bersyukur kepada Allah, ternyata jerih payahnya ada. Sudah ada santrinya. Kita jadikan untuk santri kelas awal, yaitu tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Ini ada di Jawa Timur, di Lamongan, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan. Kami ucapkan terima kasih, mumpung ini kami kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah ikut sumbangsih di dalam mewujudkan pesantren tersebut. Sekarang sudah ada santrinya, dan insya Allah kita terus berusaha untuk memperlebar tanahnya. Karena apa? Semakin hari harus semakin besar. Semakin besar. Sudah ada beberapa bulan yang lalu, mungkin ada setengah tahun atau berapa itu sudah ada santrinya, ditunggu oleh ustadznya, dan kami masih merencanakan mungkin masjid insya Allah jadi Ramadan bisa dipakai. Masjidnya sudah ada, hamba Allah yang berjuang di dalam masjid, tinggal nanti tanah perlu diperlebar, rumah guru dan seterusnya. Kita pengennya tempatnya luas, dan itulah yang akan menghantarkan pahala untuk Anda. Anda beruntung seperti itu.
Anda harus jadi percontohan. Jangan sebagai pandangan orang, biji orang pergi ke Taiwan cari duit. Enggak, saya pengen cari pahala. Buktinya ini. Dan kamu ini buat percontohan buat yang lainnya. Biar semuanya semangat untuk buat pondok pesantren. Dan kami ingin mungkin setelah ini kalau bisa ada perkumpulan membuat lagi yang seperti itu. Kami akan siap untuk mengirim santrinya. Kita kan bareng-bareng kerjasama. Anda yang membangun, saya ngirim santri. Lalu ketemunya di mana nanti? Di surga. Insya Allah bareng-bareng. Saya gara-gara Anda, saya selamat juga. Makanya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di Taiwan semuanya. Ini ada dari Mbak Muntama dan yang lainnya. Ini adalah semuanya kami tidak bisa sebut satu demi satu. Yang jelas itu yang kami bincangkan waktu di Taiwan dulu, ya itulah programnya dan sekarang sudah ada santrinya. Cuman asal tahu saja terlalu sempit pondoknya untuk santri karena sudah banyak santrinya dan kita tahan tidak bisa ditambah lagi. Kalau seandainya ada perlebaran perluasan agar ditambah lagi santrinya. Masya Allah. Kembali kepada yang kita bahas masalah anak yatim, silahkan. Masya Allah, Anda harus semangat untuk nolong hamba-hamba Allah dan sisihkan rezeki Anda. Sisihkan rezeki Anda itu yang bakal Anda petik. Kemudian di saat Anda mengeluarkan uang untuk menyantuni anak yatim atau membangun pondok pesantren tadi, niatkan ya Allah, aku niat demi kebaikan siapa yang punya suaminya di rumah, yang orang tua, untuk anak-anakku. Kalau Anda niat benar, maka Allah yang akan menjaga putra-putri Anda. Allah yang akan jaga putra-putri Anda karena janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Seorang hamba akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah kalau hamba tersebut ngurusi hamba Allah. Dengan mewujudkan pesantren, tempat santunan anak yatim dan sebagainya, itu Anda ngurusi anaknya hamba Allah. Anak Anda di Indonesia akan dijaga oleh Allah. Kemudian juga kami sampaikan kepada siapapun, jangan sampai zaman ini zaman rusak. Himbauan kami sebisa mungkin, Anda bekerja karena Anda tidak bisa memeluk anak Anda setiap saat dan Anda tidak bisa membantu anak Anda setiap saat, Anda tidak bisa melihat anak Anda setiap saat, maka kami himbau untuk bisa dimasukkan ke pesantren-pesantren. Dan alhamdulillah Al-Bajah sudah ada di mana-mana. Di Blitar ada, di Lamongan ada, di Tulungagung ada, di Purbalingga ada, di Bogor ada, di mana ada, banyak tempat. Di luar Jawa juga ada. Artinya apa? Tempat banyak, tinggal kita punya niat atau tidak. Jadi kalau di luar, Masya Allah, hari ini adalah hari yang mengerikan. Apalagi sebagian para orang tua yang mungkin karena sayang dan cintanya kepada sang anak, tiba-tiba saja anaknya langsung dikirimi misalnya HP dan sebagainya. Dengan HP akan rusak itu semuanya. Tapi titipkan di tempat yang mulia pada pesantren, Anda tidak perlu melarang pakai HP. Tapi kalau anak Anda di luar, anak Anda di rumah pasti dia akan minta sepeda motor. Kalau sudah gede, dia minta handphone. Gak mungkin Anda bisa tahan. Tapi kalau sudah masukkan anak Anda ke pesantren, Anda tidak perlu melarang nonton televisi karena memang tidak ada televisi. Anda tidak perlu melarang megang HP karena sudah tidak ada HP. Makanya anak Anda bisa serius, bisa istiqomah, menuntut ilmu dengan Allah dan Rasulnya. Itu semua akan menjadi kebaikan buat Anda. Jangan sampai Anda capek di luar negeri, takutnya anak di Indonesia tidak karu-karuan karena Anda salah mendidik. Dan semoga Anda termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Ibundanya baik, ayahandanya baik di negeri orang, anaknya juga baik di Indonesia, dan semuanya baik menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Kita tidak perlu panjang lebar, kita ingin diskusi. Intinya mari, pertama apa tadi? Kita tata hati kita. Yuk kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Jangan ada benci di antara kita, jangan ada dendam, jangan mau mendengar informasi yang tidak baik dari siapapun, dan jangan menginformasikan sesuatu yang tidak baik kepada siapapun. Kemudian urusan anak yatim pilihan perhatian dengan serius. Yang ketiga adalah masalah pondok pesantren Al-Bahjah yang sudah Anda bangun. Kami ucapkan terima kasih dan semoga semakin semangat. Ayo semangat. Kami masih ingat betul beberapa tahun yang lalu, subhanallah, untuk penyempurnaan program yang ada di Lamongan itu, kami menyuarakan waktu dalam waktu singkat keluar berapa waktu itu, Masya Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Kerinduan untuk berderma. Maka sekarang pun kami seru, ayo pondok pesantren Anda itu sempurnakan. Kalau perlu besok Muntama ada yang nanya ada tanah dijual, langsung dibeli. dibeli langsung, bismillah, langsung dibangun. Jangan khawatir, kita urusan dengan Allah. Jangan bicara yang ada di kocek Anda. Yang penting Anda berusaha untuk mengeluarkan bismillah karena Allah, nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan menjadi pondok besar. Di saat kita menghadap kepada Allah, itu mengalir terus pahalanya kepada kita. Jangan sampai Anda tidak punya amal, jangan sampai Anda tidak ikut andil. Maka kami sampaikan kepada semuanya itu adalah lahan Anda. Pesantren Al-Bahjah di Lamongan adalah lahan Anda untuk Anda sempurnakan, dan itu pengikat antara Anda dengan Rasulullah, dan itulah yang akan Anda petik nanti saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjang umur semuanya dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Buya, ini Muntama. Iya, sehat, Buya? Alhamdulillah, Muntama sehat. Iya, alhamdulillah. Ini gimana teman-teman yang di Taiwan, sehat semuanya? Alhamdulillah, berkat doa dari Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, senang istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Ya, Buya. Cuma yang tadi, insyaallah. Tunggu dulu. Yang lainnya coba cek mood dulu semuanya saja. Sudah aulat, tolong di mood dulu. Terima kasih. Ya Buya, ini sesuai dengan bimbingan Buya tadi bahwasanya jangan sampai uang anak yatim tercampur dengan yang lainnya, sekalipun itu untuk kebaikan. Ini tadi dan Buya belum gabung sama kita. Saya selaku salah satu penanggung jawab acara penggalangan dana siang hari ini sudah menyampaikan dari awal Buya bahwasanya penggalangan dana kita nanti kita salurkan ke 3 tujuan, yaitu Yayasan Yatim Piatu yang ada di Karawang, Kebumen, dan juga Tanfid Quran yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Makanya sengaja kami ingatkan, kalau memang Mbak Muntama niatnya hanya yatim, tidak boleh diberikan ke pesantren Al-Bahjah. Tapi kalau dari awal niatnya adalah untuk 3 itu, ya boleh dibagi. Karena semua yang memberi sudah dengan niat 3 itu. Tapi kalau niatnya hanya anak yatim, jangan dibagi kemana-mana. Cari dosa. Al-Bahjah tidak perlu dikasih. Kalau memang hanya untuk anak yatim. Tapi kalau niatnya seperti itu, Mbak Muntama sudah benar. Kita aja tadi, makanya alhamdulillah. Ini Bu ya, matur mungkin dari jamaah yang lainnya ada yang masih ada unek-unek atau sedikit pertanyaan mau disampaikan, monggo. Secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Saya sekedar tanya, itu pondoknya yang di Blitar di daerah mana, ngoten nggih? Yang Blitar ada di 3 tempat. Yang pertama di Kunir, yang kedua di Kolomayan, yang ketiga di Bacem. Silakan nanti lihat di sana. Baru nanti tanya programnya apa. Tinggal milih programnya apa. Yang di Kunir ada. Alhamdulillah itu semua adalah juga hamba-hamba Allah yang membangun. Kemudian yang di Kolomayan, sebenarnya kebetulan ini adalah rata-rata teman sekolah semuanya dulu, subhanallah. Teman sekolah yang punya usaha, benar dimudahkan oleh Allah, terpesona dengan dakwah, mereka siap untuk itu semuanya. Jadi ada di 3 tempat untuk di Blitar. Bacem tahu ya, Bacem Ponggo. Kemudian ada Kunir dan Kolomayan. Kolomayan kebetulan dekat sama rumah kami, berseberangan jalan, kurang lebih hanya berapa ratus meter dari rumah ayahanda kami, ibunda kami. Itu juga tetangga yang juga sukses dalam usahanya, kemudian ingin bergabung, lalu menyerahkan tanahnya sekaligus membangun di atasnya. Itu jadi, masya Allah, terima kasih. Oke, bangun, Bapak. Assalamualaikum. Yang lainnya masih ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertanya ini ya pada hari ini. Bu yang di apa namanya tadi yang di Purbalingga itu desanya desa apa, Pak? Purbalingga itu sebentar, Blater atau satu lagi? Blater ada apa? Blater ya itu sekaligus pesantren mahasiswa. Ada 2 di Purbalingga. Blater sama apa? Coba tanya ke Purbalingga apa? Purbalingga ada salah satu hamba Allah, dia adalah satu yang dimudahkan Allah rezekinya membangun pondok. 2, jadi yang satu yang di Blater itu dekat sama kampus Unsur. Jadi anak-anak kita yang kebetulan kita kuliahkan atau yang kuliah di Unsur nanti tinggal di kampung itu di pondok pesantren mahasiswa. Kemudian ada lagi apa sih, lupa namanya, ada satu lagi itu pesantren yang lebih luas lagi tempatnya, lupa. Yang penting Purbalingga ada 2, kami lupa satunya di Blater kalau nggak salah. Itu masya Allah. Jadi nanti kebetulan di sana ada stasiun radio juga, dan insya Allah nama pesantren Al-Bahjah sudah banyak diketahui masyarakat di sana. Insya Allah tanyakan. Pertama Blater, kalau langsung ke Blater ya nanti ketahuan. Oh, Al-Bahjah Blater, nanti di mana sih Al-Bahjah satunya? Nanti akan dikasih tunjuk, insya Allah. Masya Allah. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya dulu.
Bu, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, silakan. Yang ada di Lamongan itu. Mau tanya Bu ya, Silakan. kalau di Lampung itu ada nggak Bu ya? Lampung. Ya, Lampung ini masih proses. Kemarin tim kita lagi survei di sana tentang tempat-tempat di Lampung. Jadi sebetulnya Lampung ini sudah lebih lama. Ada hamba Allah berikan tanah. Kita ada beberapa tanah di Lampung. Cuman untuk mewujudkan bangunannya belum ada. Tapi insya Allah dalam waktu singkat. Tapi banyak santri Lampung yang ada di pesantren pusat Al-Bahjah yang di Cirebon, banyak dari Lampung. Yang kebetulan juga dari Lampung, bukan saja dari Lampung. Dari Lampung ternyata tetangga saya di Kolomayan sana ada. Orang yang hijrah ke Lampung ngirim anaknya. Jadi mana itu? Yang di Purbalingga di mana alamatnya? Yang di Purbalingga tadi ada Penaruban Bukateja. Ya Purbalingga. Baik. Silakan. Yang Lampung masih terima tak kasih lahan. Bu ya. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Oh, masih ada lagi? Sahabat-sahabat semuanya? Cukup nggih? Ya, ngapunten Bu ya, karena ini masih ada penggalangan dana season kedua karena tadi ada yang belum kecatat. Mohon doanya Bu ya, semoga semua jamaah diberikan sehat, jasmani, rohani, ekonomi Bu ya. Dan diberikan hati untuk bisa berbagi dengan yang lainnya. Seperti itu Bu ya. Semoga dilanjut Bu ya. Masya Allah. Oh, insya Allah untuk kami lebih senang kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya sudah ditutup dengan doa atau bagaimana? Belum Bu ya. Belum. Maka intinya begitu, masalah penggalangan dana kalau sudah niatnya pertama sudah benar bahasanya kalau untuk anak yatim jangan kemana-mana. Tapi kalau sifatnya untuk anak yatim dibagi dengan yang lainnya maka sah. Silakan. Dan kami himbau kepada siapapun jangan sampai sia-siakan waktu. Anda akan mendapatkan pahala terus. Kalau masih hidup saja kita tidak melihat pahalanya. Maka kalau sudah meninggal dunia setelah panjang umur nanti lihat setiap anak yang sholat di situ pahalanya yang ngalir ke kita. Yang menghafal Al-Quran pahalanya ngalir ke kita. Sementara menghafal Al-Quran di program kita bisa menghafal Al-Quran saja. Tapi hafalan Al-Quran itu akan dijadikan dasar. Setelah hafal Al-Quran nanti kelas 15 tahun dimasuk namanya tafakuh untuk belajar ilmu syariat. Jadi mereka belajar ilmu agama sudah punya Al-Quran. Itu program kita. Maka nanti yang di Lamongan itu harapannya nanti ada pendidikan selanjutnya. Kalau memang ada tempatnya. Insya Allah ya kami yakin khusnudon bahasanya yang mengikuti ini 300 lebih ini Masya Allah hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba pilihan Allah. Tapi pun kami tetap mengingatkan kalau misalnya kita tidak egois kita berbuat baik itu. Kalau memang nanti ada yang ingin berbuat baik di tempat lain, ya tidak ada masalah. Yang penting jangan sia-siakan. Hanya kami perlu pamerkan bahasanya pondok yang sudah Anda bangun sudah berdiri dan berjalan. Tinggal disempurnakan. Masjid sudah jadi bangun utama masjid. Separuh bangunan ya Bu ya.